warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada dalam rangka menjalankan ibadah bulan suci Ramadan, alangkah baiknya kita harus memperbaiki seluruh amal-amal ataupun perbuatan-perbuatan yang kita lakukan sepanjang hari ataupun sepanjang kita hidup, di mana di bulan Ramadan itu sebagai bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang dengan penuh ampunan, dan bulan segala pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu hadirin rahimakumullah, pada hakikatnya bulan Ramadan itu adalah bukan bulan perang. Bulan Ramadan adalah bulan latihan. Justru kita berperangnya adalah setelah kita melewati bulan Ramadan, yaitu di 11 bulan berikutnya. Pada hakikatnya kita sangat bergembira sebagaimana Nabi kita mengatakan, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan." Seandainya umatku tahu apa isi kandungan yang ada di bulan Ramadan, maka mereka akan berharap bahwa 1 tahun penuh itu semua bulan Ramadan isinya. Di sini saya akan menyampaikan ada beberapa adab ataupun ada beberapa hal-hal yang sebaiknya kita lakukan ketika kita menjalankan puasa di bulan Ramadan ini. Ketika kita berbicara masalah adab, berarti dalam kajian agama atau dalam kajian tasawuf itu, adab itu sama dengan sunnah. Ketika kita melaksanakan sunnah yang kita lakukan di bulan puasa, berarti kita sudah menjalankan adab dengan benar. Nah, di antara adab-adab itu ataupun sunnah-sunnah orang berpuasa itu adalah sebagaimana kita ketahui dalam kajian-kajian Islam atau di pengajian-pengajian yang kita dapatkan dari guru-guru kita, bahwa adab-adab puasa ataupun adab-adab sunnah-sunnah ketika kita berpuasa di bulan Ramadan, bahkan di luar bulan Ramadan pun tetap kita menjalankan adab tersebut. Antara lain adalah kita harus mengisi bulan suci Ramadan itu dengan banyak-banyak beramal kebaikan. Antara lain memperbanyak membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran, dan begitu juga memperbanyak sedekah terhadap orang-orang yang membutuhkan bantuan dari kita. Begitu juga adab ketika kita berpuasa pun itu sangat Nabi sayangkan kita kepada umatnya. Antara lain adalah mensegerakan berbuka ketika kita ingin berbuka puasa, yang disebut dengan takjil fitri. Nah, di antara adab takjil fitri itu pun ada adabnya. Ada satu catatan yang harus kita ketahui. Ketika sudah terdengar kumandangan azan Allahu Akbar, kita langsung minum seteguk air ataupun makan sebiji korma. Sebelumnya kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, setelah kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita minum atau kita makan kurma, baru kita berbuka, baru kita baca doa berbuka, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Kenapa saya sampaikan yang demikian? Karena banyak orang yang salah. Ketika ingin berbuka, dia baca doa tersebut baru dia berbuka. Itu bukan bagian daripada takjil fitri. Jadi takjil fitri itu adalah kita baca bismillah, minum, baru kita baca doa Allahumma lakasumtu. Atau kita baca bismillah, kita makan kurma, baru kita baca Allahumma lakasumtu. Di mana buktinya? Karena kita ketika minta kepada Allah, wa ala rizqika aftartu, dan dengan rezeki engkau lah yang barusan saya minum, yang barusan saya makan, saya telah berbuka. Nah, ini menjadi peringatan buat kita. Ketika kita berdoa dulu baru kita makan, berarti masih kita belum melaksanakan takjil fitri atau adab mensegerakan berbuka. Nah, itu antara lain di antara sunnah di antara kita berpuasa Ramadan. Ada lagi lawannya takjil fitri, yaitu adalah takhirus sahur. Kenapa Nabi kita menganjurkan agar supaya kita bersegera berbuka dan menunda sahur? Karena Nabi kita tahu kapasitas kita sebagai umatnya. Ini membuktikan jangan sampai kita terlalu lama-lama berlapar-lapar.
Ketika kita sahur pun, kita jangan segera bersahur pada saat pukul 3 misalnya. Jadi kira-kira 50 ayat Al-Quran, kata Nabi kita Muhammad SAW, biqadri khamsina ayatan minal Quran. Kita sahur, kemudian setelah selesai sahur, ukuran kita baca ayat Al-Quran 50 ayat, baru dikumandangkan azan subuh. Nah, disitulah kita berhenti untuk menyantap sahur. Kira-kira beberapa detik sebelum azan subuh, kita tutup makan sahur kita. Nah, oleh karena itu, para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat, demikianlah, mudah-mudahan ini sebagai peringatan dan pelajaran buat kita, pesan singkat yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ramadan Karim, Allahu Akram. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.